Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya Andri Marantama dari kelompok 1 bersama rekan saya Rendra Alpani Saputra akan menjelaskan tentang penerapan ekspresi reguler pada Google Form. Di sini kami mengambil studi kasus pendaftaran bimbingan tahsin online, di mana di sini terdiri dari 4 buah pertanyaan. Yang pertama itu ada nama, NIM, dan 2 lagi itu akan dibuat oleh Rendra. Nah, nama dan NIM ini akan diterapkan ekspresi reguler. Kita pertinjau terlebih dahulu. Contohnya di sini kita input. Siapa tahu ada yang typo. Nah, dia akan keluar notifikasi bahwa nama ini harus huruf besar atau huruf kapital. Nah, jadi kita harus ubah dulu. Masih error. Nah, dia baru tidak ada error. Nah, dia sudah bisa terkirim. Baiklah, saya akan menjelaskan ekspresi regulernya, di mana ini seperti menggunakan Google Form biasa, namun menggunakan ekspresi reguler. Di sini kita pilih kecocokannya seperti ini, lalu masukkan ekspresi regulernya, di mana dalam kurung siku ini terdiri dari A sampai Z. Dia menerima input segala jenis inputan berupa huruf kapital, yaitu A sampai Z. Lalu ada backslash S, di mana dia inputan ini menerima sebuah spasi. Nah, lalu di terakhir ini ada sebuah bintang. Ini menandakan bahwa inputan ini dari A sampai Z lalu ada spasi, ini dia mengalami perulangan. Jadi misalnya kita inputkan ada Andrean, lalu A-nya itu ada 2. Nah, itu A-nya itu ada sebuah perulangan. Nah, jadi dia menandai kalau bintang ini menandakan bahwa sebuah perulangan, sebuah inputan. Nah, lalu ada NIM. Nah, NIM ini di sini sama seperti di atas, ekspresi reguler, kecocokan, dan juga ada ekspresi regulernya. Nah, di sini ada backslash D. Backslash D ini menandakan bahwa dia menerima inputan sebuah digit atau number 1 sampai 9. Lalu ada kurung siku kurung siku kurung siku 10,10. Nah, ini menjelaskan kalau yang 10 pertama ini dia itu sebuah nilai minimum dan 10 akhir ini merupakan sebuah nilai maksimum. Jadi sehingga dia menerima inputannya itu harus pas di 10 digit. Nah, dia harus menerima inputan sebuah 10 digit angka. Nah, yang tadi ini dia harus menerima inputan 10 digit angka agar tidak error. Misalnya kurang, dia akan muncul sebuah notifikasi ini harus 10 angka. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan selanjutnya akan dibuat oleh Rendra, dan penerapan ekspresi regulernya akan juga dibuat oleh Rendra Alpani Saputra. Pada Rendra Alpani Saputra, saya persilakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, ini karena form yang digunakan adalah untuk pendaftaran bimbingan tahsin online, maka kita selain membutuhkan nama dan NIM itu membutuhkan juga angkatan. Karena tahsin di UAD itu untuk TBK-nya kan sudah dibagi per angkatan. Kemudian ini kita buat angkatan, terus untuk tipe jawabannya dibuat jawaban singkat. Kemudian kita buat wajib diisi, terus kita terapkan ekspresi regulernya di validasi respon. Kemudian yang bagian ini diganti menjadi ekspresi reguler, terus yang bagian ini juga diganti kecocokan. Nah, lalu untuk polanya, nah untuk angkatan ini kita kan biasanya menuliskan hanya 18, 19 atau 20 gitu. Nah, di sini agar inputannya menerapkan ekspresi reguler, saya akan membuat inputannya ini wajib
mencantumkan tahunnya. Jadi misalnya angkatan 2018 berarti ada 4 angka. Nah, itu untuk penerapannya sama seperti yang NIM, kita gunakan backslash lalu menerima inputan digit, lalu kurung kerawal dan masukkan angka. Yang pertama itu parameter untuk minimum, yang kedua untuk maksimum. Nah, lalu ditutup dengan kurung kerawal. Setelah itu diisi bagian ininya ketika salah, jadi dia mengetahui apa yang salah dalam inputannya ini. Sini kita coba buat isikan minimal 4 digit tahun angkatan. Oke, untuk yang angkatan sudah. Kemudian yang kita butuhkan lagi itu sudah sampai di bab berapa, kan bisa juga untuk tasin itu sudah ada yang pernah ikut, jadi ini tinggal melanjutkan lagi. Jadi dia nggak harus dari bab 1, ada pilihan lagi. Untuk jawabannya kita buat jawaban singkat aja, terus dibuat wajib diisi, deskripsi dan validasi responnya diaktifkan. Nah, untuk bab ini kan biasanya dalam tasin itu ada 8 bab, berarti kita hanya menyediakan inputan 1-8, nggak bisa di luar itu. Jadi kita buatnya dengan segala inputan, berarti kita pakai kurung siku, lalu angka yang bab pertama yaitu bab 1 sampai dengan bab 8, lalu kurung siku. Nah, ini dia akan nanti menerima inputan 1-8. Misalnya dia ingin inputin 0 atau 9, itu nggak bisa. Kemudian ini juga isikan bab 1 isikan antara bab 1 isikan salah 1 antara bab 1-8. Oke, kemudian kita coba dulu diperhatiin jauh. Jadi ini untuk nama harus kapital semua, NIM-nya harus 10, kemudian angkatannya harus 4 tadi. Misalnya kita inputkan 3, nah ini kan salah, isikan minimal 4 digit tahun angkatan. Terus kita isi angkatannya 4. Nah, ketika lebih dari 4 juga akan error. Nah, lanjut ke bagian bab. Nah, tadi kan sudah kita buat ekspresi regulernya itu 1-8. Sekarang kita isikan bab 10. Nah, maka akan error. Nah, ini muncul notifikasi yang benarnya. Kita harus mengisikan salah satu antara bab 1 sampai bab 8. Misalnya kita sudah sampai di bab 5. Nah, ini. Nah, sudah bisa semua. Jadi untuk yang pertama harus huruf kapital semua untuk inputan namanya. NIM-nya harus 10 digit sesuai yang ekspresi reguler yang tadi diterapkan. Kemudian angkatan juga harus 4. Lalu yang bab ini memilih salah satu angka dari 1 sampai dengan 8. Lalu kita coba kirim. Nah, ini responnya juga sudah bisa dilihat. Ini yang tadi terakhir. Terus yang bagian pertanyaan NIM juga udah 10 rata-rata. Terus kemudian bagian angkatan ini 2018. Kemudian bagian bab juga. Nah, ini terisi bab 5. Oke, mungkin untuk penjelasan tugas tentang penerapan ekspresi reguler di Google Form cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.